Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya, kami dari kelompok 8 yang beragontakan saya sendiri, Azrina Mezarianto, dengan NIM akhir 2021, dan rekan saya. Saya Afifatul Muti Azahidah dengan NIM 2063. Dan saya Adi Zalina Ali dengan NIM akhir 2039. Nah, pada video pertama ini kami akan menjelaskan mengenai modul 1 basis data. Nah, untuk soal pertama ini kami akan mengidentifikasi entity dan juga atribut. Entiti pertama yaitu adalah bengkel. Nah, bengkel ini merupakan kategori benda nyata dan menyimpan data tentang bengkel. Nah, bengkel ini adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pelayanan seperti servis dan pembelian spare part. Sehingga sangat penting sekali untuk dijadikan entity. Nah, untuk atributnya sendiri memiliki atribut ID bengkel, nama bengkel, alamat, nomor telepon, dan juga pemilik. Nah, yang selanjutnya adalah entity detail spare part yang merupakan kategori benda abstrak, menyimpan data tentang detail part atau suku cadang. Nah, detail spare part sendiri adalah detail terperinci dari data suku cadang yang merupakan benda yang termasuk ke dalam bisnis proses, sehingga penting sekali untuk dijadikan sebagai entity. Nah, atributnya antara lain ada ID detail spare part-nya, subtotal, jumlah, dan juga spare part. Nah, di sini spare part itu akan mengalami redundansi sehingga akan dibuat entity baru. Nah, yang ketiga ini adalah entity pelanggan, merupakan kategori benda nyata yang menyimpan data tentang pelanggan. Nah, pelanggan ini adalah orang yang harus diberi pelayanan dan merupakan bagian dari bisnis proses sehingga harus dijadikan entity. Nah, untuk atributnya sendiri ada ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan juga nomor telepon. Nah, yang selanjutnya adalah entity mekanik yang merupakan kategori benda nyata dan menyimpan data tentang mekanik. Nah, mekanik ini adalah orang yang bertugas untuk memeriksa dan memperbaiki mesin atau kendaraan. Nah, mekanik memiliki atribut antara lain ada ID mekanik, nama mekanik, nomor telepon, dan juga keahlian. Yang selanjutnya adalah admin. Admin ini adalah benda nyata yang menyimpan data tentang admin bengkel. Admin bengkel adalah orang yang bertugas untuk mencatat pelayanan yang ada di bengkel. Atributnya ada ID admin dan juga nama admin. Yang selanjutnya yaitu detail service yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, ini ada entity detail service adalah benda abstrak. Nah, untuk keterangannya itu deskripsinya menyimpan data tentang detail service karena detail service merupakan bagian terperinci dari service itu sendiri. Untuk atributnya adalah ID detail service, nama layanan, biaya layanan, dan service. Keterangannya, service mengalami redundansi sehingga dibuat entity baru. Hal selanjutnya adalah entity transaksi. Entity transaksi termasuk benda abstrak, menyimpan data tentang transaksi. Karena pembelian merupakan bagian penting dan juga terkait dengan bisnis proses, maka pembelian wajib untuk dibuat entity. Atributnya yaitu ID transaksi, tanggal transaksi, dan jenis transaksi. Terangannya, jenis transaksi mengalami redundansi sehingga perlu dijadikan entity baru. Selanjutnya adalah entity kendaraan, dikategorikan benda nyata, yaitu menyimpan data tentang kendaraan. Alasannya karena kendaraan merupakan benda yang mengalami pelayanan di bengkel dan merupakan bagian dari bisnis proses. Atributnya yaitu nomor polisi, merek, warna, dan tahun. Terangannya, merek bisa menjadi redundan jadi perlu dijadikan entity lagi, dan tahun tidak perlu jadi entity karena terlalu banyak merek yang tahunnya sama. Selanjutnya,
entity detail transaksi dikategorikan benda abstrak, yaitu menyimpan data tentang detail pembelian. Nah, karena detail transaksi merupakan uraian dari entity transaksi sehingga perlu dijadikan entity baru dan meminimalisir kesulitan dalam mengubah data. Atributnya yaitu ID detail transaksi, kuantitas, diskon, dan total harga. Soal 2, mengidentifikasi entity dari multi-valued dan redundant atribut. Entitinya itu jenis transaksi, dikategorikan benda abstrak, yaitu menyimpan data tentang jenis transaksi. Karena jenis transaksi adalah bagian dari transaksi dan merupakan ragam atau macam dari transaksi itu sendiri. Atributnya ada ID jenis transaksi dan nama jenis. Selanjutnya bisa diterangkan oleh Adis. Baik, untuk selanjutnya ada entity spare part. Dikategorikan menjadi benda nyata. Deskripsinya menyimpan data tentang part atau suku cadang. Part itu suku cadang yang merupakan benda yang termasuk ke dalam bisnis proses sehingga penting sekali untuk dijadikan sebagai entity. Dengan atributnya ada ID spare part, nama spare part, harga, dan stok. Selanjutnya ada entity service, dikategorikan sebagai benda abstrak. Deskripsinya untuk menyimpan data tentang servis, karena banyak servis yang berulang dan harganya tetap, tapi layanannya berulang. Atributnya ID service dan biaya servis. Lalu masuk ke soal yang ketiga, kita disuruh mengidentifikasi atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada, yaitu atribut kondisi spare part yang digunakan dalam servis. Itu termasuk ke dalam detail spare part. Alasannya karena menyebabkan multi-value atribut, karena dalam satu detail service bisa menggunakan banyak spare part sekaligus dan setiap spare part memiliki kondisi yang berbeda saat digunakan. Lalu masuk ke soal yang keempat, menentukan primary atau secondary UID. Jadi untuk pada entity bengkel ada UID, ID bengkel itu termasuk ke dalam artifisial dan primary UID. Lalu ada entity bengkel. Itu yang pertama ada UID yang ada itu ID pelanggan. Itu masuknya artifisial dan primary UID. Terus juga ada nomor telepon yang masuk ke dalam UID itu masuknya ke natural dan secondary UID. Lalu pada entity mekanik itu ada ID mekanik itu masuknya di artifisial dan primary UID. Lalu untuk di entity spare part itu ada ID spare part itu masuknya ke dalam artifisial dan primary UID. Lalu ada detail spare part itu ID detail spare part masuknya ke artifisial dan primary UID. Lalu di entity admin itu ada ID admin masuknya ke dalam artifisial dan primary UID. Lalu di entity detail service itu ada ID service masuknya di artifisial dan primary UID. Ada juga entity transaksi, itu ada ID transaksi masuknya di artifisial dan primary UID. Untuk di entity kendaraan ada nomor polisi masuknya di artifisial dan primary UID. Terakhir entity service itu ada ID service masuknya di artifisial dan primary UID. Soal kelima, relationship antar entity. Nah, untuk relationship ini, yang memiliki hubungan antar entity itu ada bengkel dengan pelanggan, bengkel dengan mekanik, bengkel dengan admin. Lalu ada spare part dengan detail spare part, lalu ada detail spare part dengan spare part,
ada pelanggan dengan bengkel, ada mekanik dengan bengkel, ada admin dengan bengkel. Lalu ada pelanggan dengan transaksi, terus pelanggan dengan kendaraan. Lalu ada admin dengan transaksi, detail service dengan transaksi, transaksi dengan pelanggan, transaksi dengan mekanik, transaksi dengan pelanggan, transaksi dengan admin, transaksi dengan detail service, dan yang terakhir itu kendaraan dengan pelanggan. Nah, mungkin itu tadi presentasi mengenai modul 1. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.